warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Amelia, kelas 1B dari program pendidikan guru SD. Di sini saya akan mewawancarai mengenai potret pendidikan di Kabupaten Lebak, khususnya di SD Islam Insan Karimah. Di sini saya telah bersama Bapak Audrey SPDI selaku kepala sekolah di SD ini. Baik Bapak, izin mempertanyakan beberapa pertanyaan mengenai potret pendidikan di masa pandemi. Siap. Saya akan mempertanyakan pertanyaan yang pertama. Siap. Bagaimana program pendidikan atau pembelajaran SD Islam Insan Karimah di masa pandemi ini? Kegiatan pembelajaran di masa pandemi khususnya di SD kami, SD Islam Insan Karimah Kars di Kidung, kami menggunakan dua sistem pembelajaran, yaitu online dan offline, atau dengan istilah lain daring ataupun luring. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk pembelajaran daring dan luring yang dilaksanakan di SD Islam Insan Karimah? Ya, baik. Untuk kegiatan luring itu sendiri, yaitu berupa luring-luring yang sifatnya klaster. Jadi guru berkunjung ke rumah siswa, tapi tidak semua rumah siswa dikunjungi, melainkan si siswa dibentuk dalam beberapa klaster, misalnya klaster Warung Gunung, klaster Cibadak, dan klaster yang lain-lain sesuai dengan daerah atau zonanya masing-masing. Jadi siswa itu belajar dengan beberapa kelompok, 5 sampai dengan 8 kelompok maksimal. Jadi guru berkunjung ke rumah salah satu siswa, misalnya di klaster Warung Gunung di rumah siapa, nanti siswa yang berdekatan rumahnya dengan rumah yang siswa ditunjuk sebagai tempat untuk pembelajaran luring, maka guru tersebut ke situ bersama anak-anak yang lain, belajar di satu klaster itu dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan menggunakan jaga jarak, menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan lain-lain. Itu bentuk pembelajaran luring. Dan itu pun tidak full satu hari seperti layaknya pembelajaran normal selain di masa pandemi, namun dibatasi ketika dimulai jam 8 sampai dengan jam setengah 11, kurang lebih 1 jam setengah sampai dengan 2 jam setengah tergantung dari situasi dan kondisi. Itu bentuk pembelajaran luring. Nah, bagaimana bentuk pembelajaran daring? Bentuk pembelajaran daring atau online itu kita pastinya tidak bertatap muka langsung, melainkan melalui teknologi. Ada beberapa platform yang kita gunakan. Si siswa itu tentunya harus mempunyai fasilitas yang bisa menunjang anak-anak mampu belajar online seperti laptop, kemudian tablet, ataupun HP Android dan lain-lain. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiganya, ketika pembelajaran daring, platform apa saja yang digunakan? Baik. Di SD Islam Insan Karimah ada beberapa platform yang digunakan. Pertama, platform YouTube. Yang kedua, kemudian Zoom Meeting. Yang ketiga, WA atau WhatsApp. Nah, ketiga platform ini yang menjadi utama. Selain itu, anak juga dikenalkan dengan Google Meet, kemudian Google Classroom hanya untuk beberapa jenjang tertentu. Karena kita lihat efektivitas dan efisiensi yang sekiranya pas untuk anak-anak untuk jenjang apa. Misalnya anak kelas 1 tidak mungkin kita kenalkan Google Classroom gitu kan, karena memang tidak tepat. Nah, untuk platform yang digunakan, pertama untuk YouTube. YouTube itu kami gunakan untuk share video pembelajaran. Jadi caranya seperti ini. Si guru membuat video pembelajaran, kemudian dikemas dalam bentuk video yang menarik, kemudian di-share ke YouTube, dan linknya kami share lagi ke siswa. Jadi siswa menonton video pembelajaran. Kemudian bentuk feedbacknya atau timbal baliknya akan ada chattingan antara si guru dengan siswa. Ketika siswa ada yang tidak mengerti, kemudian siswa bertanya di grup WhatsApp gitu kepada guru, kemudian guru membalas dengan bentuk penjelasan teks ataupun video call. Video callnya itu bisa jadi video conference WA ataupun Zoom meeting gitu ya. Itu bentuk interaksi pembelajaran daring yang ada di SD Islam Insan Karimah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan saat pembelajaran daring? Banyak ya. Kelebihannya tentunya tidak terbatas ruang dan waktu. Itu untuk pembelajaran daring. Kekurangannya ya berbagai macam ya, kompleks banget. Pertama,
keluhannya mungkin si gurunya tidak punya kuota, itu menjadi kendala utama. Jadi mau nggak mau guru harus mempersiapkan kuota. Selain itu siswa pun sama, ketika kuota ada, di sisi lain terkadang ada sinyal yang kurang memadai gitu kan. Di sisi lain keterbatasan alat atau alat yang digunakan untuk pembelajaran, misalnya ketika orang tua tinggal di satu rumah, anaknya dua-duanya harus Zoom meeting dalam satu waktu, nah itu keterbatasan. Sedangkan orang tuanya hanya punya HP satu, ada yang orang tuanya kerja pagi sehingga anaknya tidak punya handphone untuk memfasilitasi anak pembelajaran daring gitu kan. Jadi macam-macam. Ada lagi ketika harusnya pembelajaran daring itu dilaksanakan di pagi hari karena orang tuanya bekerja, harusnya sehingga dialihkan ke malam hari dan lain-lain. Pokoknya permasalahan daring itu sangat kompleks, sangat banyak dengan berbagai alasan ya. Atas dasar itu sehingga kita tidak pernah mewajibkan dan tidak pernah mengedepankan absensi atau daftar hadir ketika pembelajaran, karena tadi itu dengan berbagai permasalahan kita harus banyak memaklumi karena ini pendidikan di masa darurat COVID. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana SD Islam Insan Karimah membentuk karakter atau akhlak selama masa pandemi? Nah, ini yang menjadi salah satu kesulitan kami di masa pandemi, karena pembentukan karakter anak itu susah. Bukan tidak bisa, tapi susah. Artinya ada kendala. Meskipun tidak 100% kami gagal, karena kami harapkan bentuknya seperti ini. Yang sudah kami lakukan ya, harapannya terbentuklah karakter anak. Jadi kami membuat buku penghubung antara guru dengan siswa di rumah berupa buku pantauan tadarus dan buku pantauan ibadah. Jadi dalam buku tersebut sudah tercantum, sudah termuat tentang buku pantauan ibadah. Misalnya si anak itu melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak, si anak itu melaksanakan sholat sunnah atau tidak. Kalau melaksanakan berarti di situ ditulis jemaah atau munfarid, kemudian ditandatangani oleh orang tua di rumah. Itu sebagai controlling pembentukan karakter anak atau pembentukan akhlak, sehingga anak tetap melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah sesuai dengan program ubudiyah yang ada di SD Islam Insan Karimah meskipun di masa pandemi atau meskipun di rumah. Salah satunya itu. Kemudian tadarusnya juga sama. Kita membuat buku pantauan tadarus yang di dalamnya terdapat ketika si anak mengaji, sehingga ditulis suratnya surat apa, kemudian ayat-ayat berapa, ikro-nya pun sama, ikro berapa, kemudian halaman berapa, itu ditulis dan ditandatangani oleh orang tua. Gitu ya. Itu ada salah satu bentuk pembentukan karakter atau akhlak melalui tadi itu buku. Dan di sisi lain kami juga setiap pagi video call bersama anak tentang itu tadi bimbingan ngaji, atau biasanya kita sorongan face to face, tatap muka. Ini tatap mukanya via Zoom atau video call WA, WhatsApp gitu ya. Nah di sisi lain kegiatan anak sholat itu harus difotokan oleh orang tua, kemudian dikirimkan ke guru sebagai bentuk portofolio tugas, laporan bahwa si anak betul melaksanakan sholat. Nah ini adalah salah satu bentuk upaya kami dalam hal mempertahankan dan membentuk karakter anak di masa pandemi. Meskipun memang banyak sekali kendala, tapi ini akan terus kami maksimalkan dan optimalkan program itu berjalan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apa harapan Bapak untuk siswa dan orang tua selama pembelajaran di masa pandemi? Ya, tentunya yang pertama adalah sinergitas. Artinya harus ada sinergi antara guru di sekolah ataupun di rumah dengan orang tua dan siswa di rumah. Artinya harus ada sinergi, harus ada kesatu paduan visi dan misi, kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di rumah selama pembelajaran masa pandemi. Jangan terlalu banyak mengeluh. Ini untuk diri saya sendiri dan orang lain yang menyaksikan video ini, karena ini adalah pendidikan masa darurat. Kita saling banyak memaklumi, harus saling banyak memahami keadaan pendidikan di masa pandemi. Yang penting pembelajaran harus tetap anak terima, hak anak. Kemudian kami juga sebagai guru harus terus istiqomah menjalankan pembelajaran apapun keadaannya, termasuk orang tua di rumah. Mohon bimbingan dan arahan selama pendidikan di masa pandemi ini. Ketika tidak ada sinergi, maka pembelajaran di masa pandemi tidak akan berjalan. Tentunya itu tadi yang paling utama adalah sinergitas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik teman-teman, sekian video
Lutfi SPDI selaku Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.